gitu sudah dicanangkan oleh Ibu Kepala, silakan laksanakan di tanggal 23. Di tanggal 23. Padat saat tanggal 9 ngasihnya. 9 Agustus. Iya. Wow. Waduh, terus gimana ini? Akhirnya Kita ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Limiter Receh. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Batikan. Salam Pramuka. Hari ini hari terakhir kegiatan PTA online, PTA virtual di Pangkalan SMKN Negeri 8 Panegla. Dan hari ini sekarang kita berbincang-bincang atau sedikit ngobrol-ngobrol bersama seseorang sahabat juga, yaitu orang yang apa ya, kalau katakanlah di Mandalawangi orang yang aktivis di Pramuka, dia di berbagai macam di sekolah SD SMP itu muncul sekali gitu. Yuk kita simak aja. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam. Salam Pramuka Kakak. Salam. Apa kabarnya? Tidak baik-baik saja. Oh tidak baik-baik aja, gimana tadi? Kak, udah berapa hari kegiatan? Kegiatan hari hanya apa? Dari awal sampai sekarang nih. 3 minggu, Kak. 3 minggu. Tiga Masya minggu. Allah, 3 minggu Kak kegiatan pakai baju coklat terus. sangat. Udah sangat bau sekarang. Tapi salut Kak, serius. Apapun bentuknya, untuk kegiatan khususnya lah secara virtual kan memang agak ribet ya Kak ya. Bukan ribet lagi, Kak. Kebetulan ya baru kali ini. Baru kali ini kan biasanya kan seperti kita berkemah ya. Coba cerita tentang dari 3 minggu ke belakang itu seperti apa sih untuk di sekolah ini. Awal ini kita dipanggil oleh Kamabigus awal. Kamabigus bilang silakan rencanakan PTA tapi secara online. Saya bingung, online ya biasanya PTA nggak dilakukan secara online. Biasanya berkemah ya. Iya betul. Berkemah. Terus gimana ini Kang? Ya silakan diatur katanya mau bentuknya seperti apa. Wow, proses PTA online ya. Aduh. Allahu Akbar, kata saya. Sangat menantang Sangat bagi saya menantang sih. ya. Soalnya belum pernah dilakukan dan memang SMK 8 ini untuk PTA sekarang ini ya bisa dibilang ya baru. Wow. Baru pertama kali mengadakan secara daring gitu. Baru pertama kali juga. Iya. Nah, terus itu seperti apa sih? Pastilah banyak kendala apapun bentuknya. Ya khususnya untuk kemarin kan ngobrol-ngobrol sama kakak pembina Putra ya, Kak Hakim, katanya ya kendalanya rata-rata sinyal kan di daerah masing-masing berbeda. Nah itu seperti apa nih Kak untuk nanti penilaiannya ketika ketika nggak hadir ataupun seperti apa gitu. Itu bagaimana sih? Yang pertama dari segi panitia dulu Kak. Oh iya, kita dari segi panitia. Panitia kita di pengurus Dewan Ambalan itu ada kelas 12 dan kelas 11. Kelas 12. Kalau di sini berarti ibarat kelas 2 3. sama kelas 3 ya? Iya. Oh, gitu. Kelas 3 itu sibuk dengan PKL. Oh, ada ya double ya mereka. Iya. Sedangkan acara PTA gitu sudah dicanangkan oleh Ibu Kepala, silakan laksanakan di tanggal 23. Padat saat tanggal 9 ngasihnya. 9 Agustus. Iya. Wow. Waduh, terus gimana ini? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan pembina bagaimana caranya supaya anak-anak yang PKL ini bisa menyempatkan untuk yang kelas 12. Kalau kelas 11 kan memang mereka itu masih haus sama kegiatan. Haus kegiatan itu. Jadi ketika kita infokan langsung responnya juga bagus. Jadi antusiasnya ya. Terkecuali yang kelas 3. Agak bingung. Kelas 12 ada yang saya japri.
Kak masih PKL nggak bisa pulang. Waduh. Kita pun untuk PTA ini memang tidak untuk pendamping sangga Iya, itu pendamping sangga. tidak 100% pendamping sangga untuk satu sangga. Yo. Jadi ada yang pendamping sangga itu sampai megang 2 atau 3 sangga. 2. Kayaknya itu mereka double job sama panitia juga kayaknya. Bayarannya juga double, Pak. Wah. Iya, makannya gitu. Makannya berarti. Jadi Yo. biasanya buat satu pendamping, mereka dikasihnya 3 pendamping. Lumayan. Lumayan. Terus Kak, sebenarnya PTA itu menurut wajib nggak sih sebenarnya untuk di khusus di Ambalan lah, biasanya rata-rata kalau di kegiatan luar atau ini mah disebutnya kan di sekolah itu wajib apa enggak sih sebenarnya? Banyak orang yang bertanya-tanya. Nah itu sih kemarin wajar ya bertanyanya ya. juga karena tidak tahu. Ya akhirnya ya termasuk pembina tadi. Pembina juga kan karena baru pembina. Karena juga. baru iya. Ada rotasi ya. Ada rotasi. Nah ya, tadi ini memang PT online itu wajib untuk anak-anak. Wajib ya? Iya. Kenapa wajib? Karena usia penggalang ke penegak itu kan 15 antara 15 ya. Penggalang kan 11 tahun sampai 15 tahun. Penegak. Untuk penegak itu kan dari 16 sampai 20 tahun. 20 tahun. Nah, ketika anak-anak dari penggalang itu masuk ke sesi yang berikutnya atau ke tingkat yang berikutnya ke penegak, itu wajib diadakan penerimaan tamu ambalan. Jadi acuannya itu kalau di kepramukaan itu ada yang namanya apa sih namanya peralihan dari penggalang ke penegak. Ya. Ya. Dan itu sudah jelas di SK Kuarnasnya pun ada dua SK Kuarnas yang menyatakan bahwa saya lupa ya SK Kuarnas nomor berapa itu. Harus buka kamus lagi. Tapi intinya mah itu diwajibkan. Iya, karena apa? Karena yang kakak ketahui kan kita suka beli baju toko nih. Iya banyak itu di toko-toko ya. Nah, itu kan suka ada nih di sini nih kita tanda ini ya, tanda pelantikan. Tanda gerakan pramuka. Gerakan nah, pramuka itu kan harus dilantik dulu awalnya ya. Berarti itu masuk ke sekolah kan? Betul. Apakah itu masuk ke masing-masing pangkalan apa wajib? Oh, jadi ketika kita jadi peserta didik baru, betul. Kita kesini berarti harus ikut dulu. Mereka sebagai tamu, Kak. Iya betul, tamu. Jadi sebenarnya PTA ya. Betul. Ada sebutan tamu penegak, ada yang namanya calon penegak. Nah, ada yang nanya lagi ke saya kemarin, Kak, biasanya diadakan 3 bulan setelah masuk sekolah. 3 bulan? Ini biasanya ya? Sebetulnya bukan biasanya. Kalau membaca aturan di kepramukaan, setahu saya 3 bulan itu batas maksimal. Batas maksimal tamu. Iya, untuk mengenal adat ambalan di pangkalan seperti apa. Terus keseharian pangkalan itu di permukaan itu seperti apa. Jadi adaptasi si penggalang ke penegak tadi itu di pangkalan yang dia masukin. Oh gitu. Makanya saya bisa bilang kenapa diadakan di bulan Agustus ini. Satu, karena pandemi. Itu bukan hal yang normal ya kayak. Bukan dunia, bahkan bukan bukan ini lagi sekarang itu. Betul. Terus yang kedua terkait anggaran, Kak. Anggaran juga ya. Iya. Tetap ya meminimalisir ya gitu mumpung juga. Ada anggaran, Kak. Tambah posisi lagi pandemik. Betul. Yang penting kegiatan tetap berjalan. Betul. Nah, untuk anggaran terkait anggaran. Itu untuk dari peserta itu ada nggak ada. Berarti gratis. Kita menggratiskan. Gratis. Dari awal SMK terbentuk, setahu saya ketika mengadakan PTA itu tidak ada pungutan. Tidak ada pungutan untuk para peserta. Biasanya kan ngedengar ini berapa bayar sekian gitu. Berapa? Alhamdulillah. Berarti dari seginya juga 0 rupiah. Kita mengatasi hal itu dari uang kas yang ada. Uang kas yang ada ya. Itu anggarannya, Kak. Anggarannya. Anggaran kas ternyata ya. Iya. Kita kan anak pramuka juga untuk di penegak itu kan ada bidang usahanya. Oh iya ada ya. Nah, alhamdulillahnya setiap bulan itu ada pemasukan, Kak. Adalah meskipun nggak seberapa ya, penting tetap berjalan. Nah, iya.
dari situ kita mulai ketika mengadakan suatu event atau program kerja di pangkalan, kita memakai anggaran dari Wangkas tadi. Nah, akan tetapi Kak, kegiatan PTA itu di dalamnya apa saja sih? Untuk khususnya untuk peserta didik lah. Peserta didik baru itu mengenalkan pangkalan tadi. Misalkan kita nama ambalannya itu Kimandala dan Nyi Sekarwangi, contohnya ya. Contoh. Nah, gimana caranya nanti ada beberapa pemateri itu menjelaskan tentang kenapa sih dinamain Kimandala, kenapa dinamain Nyi Sekarwangi untuk yang putri. Salah satu contoh kebiasaan Kak. Biasa Orang Sunda ya. Orang Sunda sih. Salah satu contohnya gimana itu? Wangi. Iya. Dan materi-materi kepramukaan untuk usia penegak. Di samping itu kebetulan di PT Online ini kita kan nggak bisa buat permainan. Oh iya, gimana? Iya, karena nggak berhadapan langsung, agak kesulitan. Oh, cuman ya wajar ya Nah. posisi pandemik begini ya. Akhirnya kita mengadakan lomba kecil-kecilan gitu. Tapi itu secara daring atau secara kayak gimana? Daring. Iya. Gimana tuh kayak? Secara daring. Kita kan Apakah- punya pendamping sangga nih. punya misalnya. Pendamping sangga tadi menyiapkan prosesnya. Saya nyerahin ke anak-anak karena sudah usia penegak Kak. Oh, posisinya ya. Iya. Kembali ke Ya, silakan dibuat konsepnya seperti apa, terus disampaikan gitu ke sangga masing-masing. Hasilnya nanti berupa bisa foto, bisa video. foto dan video. Jadi kita sebagai tim apa sih namanya? Bukan tim ya, Panitia. panitia itu menilainya ya dari foto video tadi. Video yang benar gitu ya. Oh iya. Ya. Jadi selain asupan materi, kita ada perlombaan kecil-kecilan yang akhirnya ada feedback buat anak-anak. Ya tentang kepramukaan juga sebetulnya. Nah, ada nggak materi dari luar? Misalnya contoh kan biasanya di perkemahan itu materi dari luar ataupun gimana. Nah, ini ada. Kebetulan kita melibatkan Pusdik Lacap, Warcap, Waran juga Ada. alhamdulillah sama pihak dari DKC. Cuman kebetulan yang dari DKC nggak bisa hadir waktu itu. Hanya perwakilan dari Warcap aja sama Pusdik Lacap. Gitu kan. Terus dari beberapa hari ini kegiatan jadwalnya itu dari pagi apa sampai sore full, apakah sampai malam? Kita para panitia itu standby-nya itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 5 sore. Sampai jam 5. Kalau misalnya materi ada nggak dari malam gitu? Oh nggak ada, kecuali api unggun. Api unggun, ya. Api unggun semalam ada. Api unggun ya? Kita kebetulan pas PTN itu syuting Kak, capeknya gitu. Wajar. Syuting, orang-orangnya nggak ada gitu. Wajar lah. Tapi ya bener-bener ngerti kok. Iya. Menurut Kakak nih, ada beberapa peserta didik, ada yang mengeluh tentang Banyak. kegiatan? Bukan sedikit Kak. Bukan sedikit ya? Banyak. Apa tuh biasanya Kak? Satu emang terkendala ya kita kan di daerahnya daerah dataran tinggi. Dataran tinggi. Ya, jadi sinyal itu agak jelek. Ya memang ya target kami memang untuk PTA online ini sebesar 75% peserta didik bisa mengikuti. Ya, alhamdulillahnya itu terlewati. Terlewat ya? Iya. Jadi lebih dari 75% kehadiran pendidik itu secara online itu mengikuti acara PTA online ini. Begitu ternyata. Alhamdulillah Kak. Jadi antusiasme dari para peserta didik juga ya sangat saya acungi jempol sih untuk SMK 8 ini. Ditambah juga tadi pas hari terakhir saya lihat ada beberapa sangga yang yang dipanggil Kak. Yang dipanggil ya, ditambah juga tadi sedikit ngobrol juga sama. Alhamdulillah katanya menang juara, minta tanggapannya juga seperti itu. Ya sama, rata-rata mengeluh di masa pandemi. Betul. Itu sih jangan semuanya, tapi ya mereka sangat antusias gitu. Ya meskipun sinyal segala macam kan, Iya. apalagi susah berkumpul kan antar Betul. sangga, itu tuh yang sangat sulit katanya. Memang kami di pangkalan ini mengantisipasi kerumunan. Nah, Saya takutnya ketika diadakan secara luring, satu menyalahi prokes yang ada. Iya, kita
kita juga kan harus ikut anjuran pemerintah. Oh, itu. Iya, sebagai warga yang baik kan. Kau yang baik. Itu wajar ya Kak. Terus untuk panitia ada panitia nyampe 100 sampai berapa gitu di kepanitiaan? Di kepanitiaan kita cuma pakai 35 orang. 35? Iya, alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah dirasa saya pribadi dengan kakak-kakak pembina yang lain, panitia yang lain itu dirasa sukses dan bisa ke kantor gitu. Kak, terakhir saya minta terakhir buat Kakak. Oke. Pertanyaan bukan bertanya sih, tapi hanya sebatas motivasi. Mungkin Kakak dari dulu mungkin seperti apalah kegiatan pramuka, khususnya di kuartir Ranting Mandalawangi ataupun di sekolah ini SMK. Kedepannya itu pakai tepatnya seperti apa? Khususnya para peserta didik dan khususnya di pangkalan ini juga. Kayak gimana? Saya pribadi pengennya ya, pengen hati pribadi itu untuk di kepramukaan itu bukan suatu hal minoritas lagi. Saya pengen jadi pramuka ya di Mandawangi atau Pandeglang itu jadi sebuah mayoritas. Ya memang kembali lagi ke lapangan ya. Mau secara luring atau daring, ketika teknik kepramukaan terus hal-hal yang lainnya, memang kita kebenturnya satu kadang-kala ya. Iya. Para pelatih atau pembina itu acuannya ke arah keuangan, Anggaran. Sebetulnya di kepramukaan itu aslinya kan kesukarelaan Kak. Iya sih memang. Ya saya pribadi sampai sekarang meskipun tidak dibayar, Astaga. serius Kak. Oh. Ketika ada suatu program kepramukaan dimanapun itu dan membutuhkan tenaga saya, ketika saya bisa, saya selalu hadir. Segitu Kak? Iya. Wow. Dan saya siap untuk tidak dibayar. Berarti kalau gitu boleh. Tapi dibayar terus Kak. Oh, curang. Ini nih kayak gini. Ya Dan, namanya awal ya, awalnya. Ya itu mah bukan, maksudnya dibayarnya bukan berarti saya pramuka bayaran ya Kak ya. Enggak. Ya buat beli bensin lah. Ya gitu. Intinya mah ala kadar dan sukarela. Nah, iya. Dan memang saya pengennya sih bahwa ada pemerataan kemampuan di kepramukaan di Mandawangi ya, di Mandawangi khususnya ya. Kadang-kala gini, untuk beberapa pangkalan itu karena latihan yang sangat rutin, terus program kerja yang bagus, sama apa sih namanya, jelas gitu ya, tidak keluar daripada koridor kepramukaan, yang hasilnya memang jauh berbeda dengan pangkalan yang lain gitu ya. Iya. Bila mana ada suatu event pramukaan baru latihan. Iya tuh. Saya pengennya gitu, jadi ada pemerataan nih. Saya pribadi pengen ngadain lokakarya atau karangkamitran tingkat kanti Minimal ya. Iya. Jadi satu persepsi ini ya. Betul. Jadi para pelatih dan pembina itu Iya. Bahwa pramuka itu bukan hanya belajar morse, belajar semapur, belajar tali kemali dan yel-yel. Nah, Kebanyakan yel-yel Kak. Iya. Datang masuk yel-yel. Sedangkan materi kepramukaannya itu, maaf ya, iya. untuk pelatih dan pembina di sini juga masih dalam tahap harus belajar lagi. Oh, wajar ya, karena Iya. posisinya kan kemarin ngobrol rotasi gitu ya. Betul. Oh bukan mempermasalahkan. Oh enggak, di sini. enggak. Bukan. Akan tetap ini mah keseluruhan Hmm. yang ada di wilayah Ya, kita ya. pengennya saya sih di pangkalan ini sekarang ada rotasi, itu rotasinya per 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali biar program kerja ini berjalan lancar. Ada dan hadir muncul ya. Iya. Biasa kita bareng-bareng. Ya, untuk SMK 8 saya rasa untuk kemampuan peserta didik sudah sangat hebat. Oke. Pembinanya juga dari tahun ke tahun masih berrotasi, itu pembina-pembina yang sangat hebat. Oh berarti kan meskipun rotasi kan biasanya mengeluh ya. Iya. Oh gimana nih? Ini enggak Kak, di sini anehnya itu. Saling. Ketika yang satu dari Paskibra ke Pramuka, dari Pramuka ke OSIS. Tapi ketika ada acara,
itu di SMK 8 itu saling support. Saling support. Saya anehnya di situ. Wow, berarti ini Mat biasanya kan rata-rata tidak menandakan dia tuh siapa pemuda, Iya, yang penting betul. patokannya bagaimana caranya menghasilkan para peserta didik makin maju di khususnya di sekolah ini. Itu yang dinamakan pramuka sejati kan. Wow. Sama nggak? Nah itu, saya makanya ke SMK 8 ini sebuah anugerah bagi saya pribadi, melatih di sini, dipercaya, dan sampai sekarang gitu bertemu dengan anak-anak yang hebat. Iya. Ya, tapi menurut saya bosan kakak ngeliat di sini ya, di SD ada. Oh. SMP, ada. Ini pembina bayaran apa bayar pembina ini? Enggak kak. Saya tuh pengen nularin bukan karena keilmuan ya kayak. Iya. Saya pengen nularin pramuka itu asik loh. Iya sih memang. Pramuka itu bukan hal yang membosankan. Iya. Pramuka itu bisa mengajarkan berbagai macam hal dalam kehidupan. Benar. Itu makanya saya kadang masuk ke SD, kadang masuk ke SMP, sekarang ke SMK. Kadang ada yang nanya, kakak ini kursus mayor pembinanya apa? Semua. Yang penting tetap berjalan ya. Betul. Iya, benar sih ya. Tambahkan melihatnya untuk sekarang ini gampangkan kita di daerah sini lah, khususnya di wilayah Pandeglang atau Jember, itu sangat minim Betul. untuk para pembina. Khususnya jarang loh orang itu hobi sama pramuka. Ya mungkin pandangan mereka berbeda-beda. Betul. Apakah mereka melihatnya capek atau padahal mah ketika digali lebih dari apa yang kita. Nah, Seperti contoh kakak ini ya. saya hanyalah salah satu orang yang mencintai pramuka. Au. Iya. Setiap skala apapun yang jadi prioritas kita selalu akan ada waktu untuk itu. Udah, gitu. Terus khusus untuk peserta didik, peserta didiknya seperti apa nih? Yang calon PT itu kira-kira motivasinya apa? Setelah selesai beres kegiatan ini? Kepengennya saya lagi nih. Iya jelas. Ya, kembali lagi kan ke peserta didiknya. Jadi kalau harapan saya pribadi dari PTA online ini, para peserta didik mulai mengenal ambalnya. Iya. Para peserta didik mulai mengenal ternyata di kepramukaan itu tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi dan berkemah. Itu ya. Di pramuka ini lebih kompleks ternyata ketika masuk ke ranah kepenegakan. Jelas. Biasanya kan mereka penggalang, sekarang Iya. enggak kayak. Betul. Itu yang saya inginkan, anak-anak lebih mulai menjadi anggota pramuka yang ke arah dewasa ya, Dewasa. dalam pengamalan dasar dharma dan trisatya tadi. Iya. Begitu kakak. Dan khususnya untuk para panitia yang sekarang capek-capek beberapa 3 minggu ya. Ya, saya mengapresiasi, sangat mengapresiasi. Bahkan saya juga mengapresiasi Iya. kepada mereka. Jadi dikala saya capek ngelihat para panitia dari pengurus ambalan di SMK, iya di SMK ini, ya kita punya julukan baru nama maskot kan. Nah, oke. Iya. Jangan lupa subscribe ya. Oh iya betul. Iya. Saya lupa kak. Sabrek. Jadi anak-anak itu karena seperti julukannya tadi, Baruna itu adalah samudra. Jadi keilmuan itu bagaimana caranya sedalam samudra. Wawasan seluas samudra. Dan ya Manwa tadi itu singkatan ya dari Mandalawangi. Oh, manuanya. Wih, kalau misalnya dipanjangin Iya. agak terlalu panjang nggak ya? Betul. Oh gitu. Makanya dinamainya Baruna Manwa School. Untuk Kadi, terima kasih Kadi. Siap. Sukses selalu, sukses. Iya, amin. Kegiatan apapun dan khususnya khusus untuk Kadi masih berpacu kepada pedoman gerakan pramuka Sepanjang hayat. sepanjang hayat dan sampai sekarang gitu ya, melihat ke yang lain gitu, agak makin kesini kan apalagi masa pandemi makin dekat, terus berjuang, sukses Iya. untuk kegiatannya, sukses untuk SMK Negeri 8 Pandeglang. Amin.
Jangan lupa subscribe, nanti ada linknya di deskripsi. Oke. Itu terima kasih kakak buat Siap, untuk siap, kegiatannya. siap. Atur nuhun Ya. ya. Salam pramuka. Salam.